Pagi harinya. Seperti biasa Indah menyiapkan sindapan untuk Tasya, karena hanya ia yang tahu sindapan seperti apa yang selalu dimakan oleh kakak angkatnya itu yang sedang melakukan diet ketat. Pagi Indah. Sapa Tasya. Indah yang tengah menata hidangan ke atas meja. Menatap pada kakaknya yang otomatis ikut menatap pada pria yang berstatus sebagai kakak ipar sekaligus suaminya. Pagi Kak, pagi Tuan. Sindapan kakak sudah siap, ucap Indah lalu beranjak dari ruangan tersebut. Tunggu Indah, kau mau kemana? Tetaplah di sini ikut. Sindapan bersama kami. Tasya melakukan semua itu bukan karena sungguh-sungguh ingin mengajak Indah sindapan bersama mereka. Tapi Tasya sengaja melakukan semua itu agar Adam melihat ia sebagai seorang kakak yang sayang pada adiknya meskipun Indah bukan adik kandungnya. Tasya juga ingin menunjukkan kemesraannya dengan Adam pada Indah, agar adiknya itu melihat bagaimana romantisnya mereka hingga tak berani berpikiran macam-macam. Tapi Kak, aku. Sudah duduklah, kau adikku jadi berhak untuk sindah. Pan bersama kami. Bukan begitu sayang. Ucap Tasya dengan tersenyum. Sebuah senyuman manis tapi tidak bagi Indah, karena senyuman Tasya hanyalah senyuman palsu, juga dengan Tawinda N untuk sindah pan bersama. Karena dulu saat tinggal bersama keluarga Wisnu, Tasya tidak pernah mau makan satu meja dengannya. Jadi mau tidak mau Indah akan sindah pan bersama pelayan atau harus menunggu sampai keluarga Wisnu selesai sindah pan lebih dulu. Adam sendiri hanya berdeham kecil tanpa menatap pada Indah ataupun Tasya. Pria itu terlihat sibuk sendiri. Seakan di ruangan tersebut tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tidak Kak, aku masih kenyang. Nanti saja sindapannya, ucap Indah dengan berbohong. Karena ia tidak berani untuk duduk di satu meja yang sama dengan Adam juga Tasya. Dua orang yang tidak menyukainya bahkan membencinya. Duduk. Dek, baik Indah maupun Tasya serentak menatap pada sosok pria tampan yang berstatus sebagai suami mereka. Tapi Tuan, aku bilang duduk. Perintah Adam tegas dengan tatapan tajamnya. Kau dengarkan apa yang dikatakan Adam, ayo duduk. Tasya menarik tangan Indah untuk duduk, meskipun ia sendiri masih terkejut dengan kepedulian Adam. Karena tidak biasanya seorang Adam Arbeto ikut masuk dalam pembicindaan dirinya dan adik angkatnya. Indah sendiri akhirnya mau tidak mau bergabung sindah pan bersama Adam dan Tasya meskipun enggan. Selama sindah pan berlangsung Indah lebih banyak diam, tidak memperdulikan sama sekali keromantisan pasangan baru tersebut. Bukan karena ia cemburu, tapi karena pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian pagi tadi di mana ia terbangun dengan tanda pagar yang tersingkap ke atas. Dan yang lebih membuatnya terkejut area intinya yang terasa lengket seperti ada sisa-sisa cairan khas percintaan, juga tubuhnya yang terasa sangat lelah padahal ia baru bangun tidur. Apa mungkin tadi malam Adam ke kamarku dan menyentuhku? Gumam Indah dalam hati sembari memberanikan diri menatap pada Adam. Bukan tanpa alasan ia menuduh pria itu berbuat macam-macam terhadapnya, karena sejauh ini hanya Adam yang berani menyentuhnya. Tapi pintu kamar sudah aku kunci, jadi tidak mungkin bukan. Gumamnya lagi dalam hati dengan bingung. Atau jangan-jangan aku bermimpi melakukan itu. Sampai. Tidak. Teriak Indah tanpa sadar sampai membuat Adam dan Tasya menatapnya. Kau kenapa? Tanya Tasya dengan bingung. Karena tiba-tiba saja Indah berteriak tidak jelas.
Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan mimpiku. Tadi malam yang bercinta. Indah menutup mulut dengan kedua tangannya karena keceplosan. Terlebih saat melihat tatapan tajam Adam. Oh, aku baru tahu ada seorang wanita yang berani untuk bercerita tentang mimpinya. Terlebih mimpi bercinta, ucap sosok tampan yang berjalan masuk ke dalam ruang makan tersebut. Membuat tiga orang yang ada di ruangan tersebut menatap keindahan sumber su indah. Kau, pekik Indah dengan terkejut. Sementindah sosok pria tampan tersebut justru tersenyum sembari mengerlingkan matanya dengan menggoda, tanpa mempedulikan tatapan terkejut dari semua orang yang ada di ruangan makan. Azhar duduk tepat di samping kursi yang ditempati Indah tanpa mengalihkan tatapannya dari wanita tersebut. Jujur Azhar terkejut melihat keberadaan Indah di mansion utama. Mengingat peraturan di mansionnya yang tidak memperbolehkan orang asing masuk ke dalam. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Adam dengan tatapan menyelidik. Jujur ia terkejut dengan kedatangan Azhar, karena tidak biasanya adiknya itu kembali ke mansion utama. Mengingat pria itu lebih suka tinggal di apartemen atau di tempat pindah wanita yang menjadi koleksinya. Hei, apa aku tidak boleh kembali mansion ini? Azhar bertanya balik dengan santai tanpa mempedulikan tatapan tajam yang kini dilemparkan Adam. Sudahlah kau tidak perlu basa-basi, kau butuh berapa? Tanya Adam to the point. Ia tahu jika Azhar kembali pulang hanya ada dua alasan. Satu kehabisan uang, dan dua merindukan momi mereka. Dan untuk pilihan kedua sangat tidak mungkin, mengingat Azhar tahu kalau Mom Tita dan Dad Boy tengah berlibur dan akan menetap lama di pulau pribadi keluarga mereka. Sorry brother, aku tidak butuh uangmu. Kau lupa aku sudah bekerja, sahut Azhar dengan menyombongkan diri. Jika dulu ia masih suka bergantung pada Adam untuk mendapatkan uang lebih agar ia bisa berfoya-foya. Sekarang Azhar tidak lagi membutuhkannya, karena ia sudah dipercaya oleh Dad Boy untuk mengelola salah satu perusahaan milik keluarga Arbeto. Lalu apa maumu? Tanya Adam dengan sedikit emosi, melihat bagaimana Azhar terus menatap Indah. Bukan karena Adam cemburu, tapi sejak dulu ia tidak suka jika miliknya disentuh, didekati, atau ditatap penuh minat oleh orang lain meskipun itu adiknya sendiri. Ya, walaupun Adam tidak menyukai Indah, tapi selama wanita itu menjadi istrinya itu berarti Indah hanya boleh menjadi miliknya. Tidak ada, tapi sepertinya aku akan menetap kembali. Apalagi jika ada wanita cantik di sini, ucapnya sembari menatap Indah dengan intens. Indah yang ditatap sedemikian rupa oleh pria setampan Azhar, tentu saja menjadi salah tingkah. Keduanya tanpa sadar saling membalas tatapan dengan sebuah senyuman. Dan pastinya apa yang dilakukan kedua orang tersebut dapat dilihat oleh kedua sudut mata Adam. Glotrak. Semua orang yang ada di dalam ruangan langsung terdiam karena terkejut, melihat Adam membanting garpu dan pisau makan ke atas piring dengan kasar. Sayang kau kenapa? Tanya Tasya dengan bingung, karena suaminya tiba-tiba mindah. Adam tak memperdulikan pertanyaan Tasya. Pria itu langsung beranjak pergi dari ruangan tersebut tanpa kata. Sayang tunggu. Sindapanmu belum habis. Tasya segera menyusul Adam, meninggalkan Indah dan Azhar yang kini hanya berdua di ruangan tersebut. Sepupumu kenapa? Tanya Indah dengan bingung melihat sikap Adam yang mindah entah karena apa. Sepupuku.
Azhar bertanya balik dengan mengerutkan keningnya. Iya, sepupumu. Bukankah Adam sepupumu? Oh iya, aku lupa kalau dia sepupuku. Azhar tertawa saat menyadari jika Indah hanya mengetahui dirinya sebagai sepupu dari Adam Arbeto. Aneh, masa kau lupa dengan sepupumu sendiri? Gerutu Indah sembari melanjutkan sindah pan paginya. Tanpa peduli dengan keadaan di sekitarnya. Di mana Adam yang tiba-tiba mindah lalu pergi padahal sindah pan pria itu belum habis. Juga dengan keberadaan Azhar. Pria yang lupa dengan sepupunya sendiri, juga pria yang sejak datang selalu menatapnya. Jujur tatapan Azhar mampu membuatnya terpesona. Karena daya tarik pria itu yang begitu kuat. Kalau saja Indah tidak mengingat ia sudah memiliki suami, meskipun suami kontrak untuk 1 tahun. Pasti Indah akan jatuh cinta pada Azhar. Kau wanita yang unik, ucap Azhar dengan memuji. Karena bisa-bisanya wanita itu melanjutkan sindah pan. Tanpa mempedulikan apa yang telah terjadi. Terima kasih pujiannya. Ucap Indah meskipun tidak tahu arti dari ucapan Azhar itu benar memuji atau menyindir. Dan berhentilah menatapku. Mendengar ucapan Indah sontak membuat Azhar terkekeh geli, karena baru menyadari kebodohannya. Yang sejak tadi menatap wanita itu. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada wanita lain, bahkan pada pindah kekasihnya, setelah menyadari kebodohan yang dilakukannya. Azhar kembali menatap pada Indah saat mengingat tentang keberadaan wanita itu di mansion utama. Jika Tasya tentu saja wajar berada di mansion mereka, karena status wanita itu sudah sah sebagai istri Adam alias kakak iparnya. Tapi Indah, meskipun wanita itu anak angkat keluarga Wisnu yang berarti adik angkat Tasya. Tapi tetap saja Indah tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam mansion utama, karena bukan bagian dari anggota keluarga besar Arbeto. Oh ya Indah, bagaimana bisa kau masuk ke mansion ini? Tanya Azhar dengan serius. Pertanyaanmu itu aneh sekali. Tentu saja aku masuk lewat pintu depan. Azhar yang sejak tadi serius untuk mendengar jawaban Indah, langsung tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Sungguh ia bingung, apakah pertanyaannya yang salah ataukah Indah yang terlalu bodoh hingga menjawab pertanyaan itu dengan polosnya. Maksudku bagaimana bisa sepagi ini kau ada di sini? Tanyanya dengan lebih detail, agar Indah bisa menangkap pertanyaannya dengan baik. Oh, Indah hanya menganggukkan kepala lalu kembali menyantap sindapannya, tanpa menjawab pertanyaan Azhar. Jadi apa? Indah balik bertanya dengan bingung. Membuat Azhar harus menghela napasnya dengan kasar karena merasa gemas pada wanita yang duduk di sampingnya itu. Ingin sekali Azhar tanda pagar Indah, agar wanita itu sadar belum menjawab pertanyaannya. Bagaimana bisa kau ada di sini? Apa kau disuruh Tasya datang kemari atau karena aku tinggal di sini? Apa? Pekik Azhar dengan terkejut dan tak percaya. Bagaimana bisa wanita yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Arbeto bisa tinggal di mansion utama? Dan bagaimana bisa Adam mengizinkannya? Padahal, kakaknya itu orang yang paling tegas, dan tak pernah melanggar setiap peraturan yang berlaku. Kenapa kau terkejut? Tanya Indah dengan bingung. Azhar hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan Indah. Meskipun di otaknya kini penuh dengan tanda tanya, tapi ia tidak akan bertanya lagi pada wanita itu.
Karena Azhar akan bertanya langsung pada Adam saat mereka bertemu nanti. Kau mau kemana? Azhar menatap Indah yang beranjak dari duduknya. Aku sudah selesai sindah Pan, jadi waktunya untuk membersihkan semuanya. Karena biasanya Indah akan membantu pelayan untuk membersihkan bekas makan keluarga Wisnu. Letakkan kembali. Azhar menahan tangan Indah yang hendak mengambil piring yang ada di atas meja. Ada pelayan yang akan melakukannya. Tapi biasanya aku. Indah terdiam saat Azhar mengisindah tekan dirinya untuk mematuhi pria itu. Apakah tidak apa-apa? Azhar menganggukkan kepalanya. Oh ya, apa hari ini kau sibuk? Indah yang ditanya hanya diam sembari berpikir. Ia sebenarnya tidak tahu kegiatannya hari ini apa saja. Karena Tasya belum menyuruhnya untuk mengerjakan apapun. Padahal biasanya kakak angkatnya itu sejak pagi sudah menyuruh ini dan itu. Tapi hari ini Indah hanya baru mengerjakan satu pekerjaan, yaitu menyiapkan sindah Pan pagi untuk Tasya. Memangnya kenapa? Tanya Indah dengan penasinda N. Kalau kau tidak sibuk aku ingin mengajakmu keluar. Maksudku kita jalan-jalan, dan aku akan mentraktirmu belanja. Bagaimana? Ajak Azhar dengan penuh semangat. Ia bahkan sampai melupakan tujuannya datang ke mansion utama untuk mengambil berkas penting yang ada di ruang kerja Duckboy. Bahkan Azhar sampai lupa 1 jam lagi ada rapat yang harus dihadirinya. Jalan-jalan, belanja. Gumam Indah dengan kedua mata yang berbinar dengan penuh semangat. Sejak dulu Indah ingin sekali pergi jalan-jalan juga. Berbelanja, karena selama ini ia tidak pernah diajak pergi oleh siapapun. Terlebih keluarga Wisnu selalu melindahnya keluar jika tidak dengan Tasya. Aku belum sempat menyelesaikan ucapannya, mulut Indah kembali bungkam saat melihat keberadaan Tasya di ruangan tersebut. Indah, ayo ikut aku. Ucap Tasya sembari menarik tangan adik angkatnya itu dengan cepat. Bukan tanpa alasan Tasya melakukan hal tersebut, karena ia tidak suka melihat Indah yang berdekatan dengan Azhar. Tasya tidak mau kalau sampai Azhar jatuh cinta pada adik angkatnya, apalagi sampai menjadikan Indah bagian dari keluarga besar Arbeto. Karena hanya Tasya yang boleh menjadi menantu di keluarga besar Arbeto, dan Indah hanya boleh menjadi pelayannya bukan sebagai iparnya. Tunggu. Azhar menahan langkah Tasya yang dengan seenaknya menarik tangan Indah. Aku ingin mengajak Indah keluar. Tidak bisa, karena Indah akan pergi denganku, jawab Tasya dengan jujur. Karena memang ia akan pergi jalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan, lalu pulangnya akan mampir ke kantor Adam. Baiklah mungkin lain waktu aku akan mengajaknya pergi, ucap Azhar tanpa ingin memaksa. Lagi pula ia sudah memutuskan untuk kembali tinggal di mansion utama, walaupun entah kapan. Mengingat saat ini ia masih tinggal bersama dengan kekasihnya, Minerva, Lolita, dan Lisa. Sementinda itu di tempat yang berbeda. Tepatnya di sebuah ruang kerja yang luas bergaya minimalis modern. Tampak seorang pria tampan tengah membanting berkas ke atas meja kerjanya dengan kasar. Kalian bisa kerja tidak? Membuat laporan seperti itu saja tidak becus. Sentak Adam dengan tatapan tajamnya. Membuat sosok yang berdiri di hadapannya ketakutan. Dengan menundukkan kepala. Sekarang keluar dan perbaiki semuanya. Asman yang berdiri di samping Adam, memberikan perintah pada orang tersebut untuk cepat pergi dari ruangan.
Pria yang bertugas di bagian keuangan itu pun bergegas pergi setelah mengambil berkas yang ada di atas meja. "Tuan, apa ada yang mengganggu pikiran Anda?" tanya Asman. Karena sejak pagi tuannya itu mindah tidak jelas. Semua karyawan terkena amukan dari Adam tanpa terkecuali dirinya. Adam hanya diam tak menjawab pertanyaan asisten pribadinya itu. Apa ini ada kaitannya dengan Nona Tasya? Atau Nona A? Jangan pernah menyebut nama wanita itu, sela Adam dengan nada penuh peringatan. Susah payah ia merendam emosinya, justru Asman kembali memancing dengan mengingatkannya pada Indah. Pada wanita miskin yang tadi pagi sudah berani tersenyum bahkan saling menatap dengan Azhar. Sebenarnya Adam sendiri bingung, kenapa bisa wanita miskin yang berstatus sebagai istri keduanya itu membawa pengaruh yang begitu besar dalam hidupnya. Yang pertama, pusat gairahnya itu hanya mampu memasuki milik Indah, dan yang kedua wanita itu bahkan membuat hati dan pikirannya sekacau ini. Menurutmu kenapa aku hanya bisa bergairah pada Indah? Tanya Adam dengan frustasi meskipun ia tahu asistennya itu tidak mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Karena Tristan yang notabene seorang dokter saja tidak bisa menjawab pertanyaannya tersebut. Asman terdiam sesaat dengan mengerutkan keningnya. Tadi ia disuruh untuk tidak membahas tentang Indah, tapi sekarang tuannya justru memberikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan wanita tersebut. Menurutku karena rasa tertarik. Karena tidak mungkin seseorang pria bisa bergairah pada seorang wanita tanpa ada rasa ketertarikan. Entah itu tertarik karena pindah es, atau tertarik pada bentuk tubuh. Tertarik pada wanita miskin itu, ucap Adam dengan tersenyum mengejek. Dia bahkan tidak cantik, bentuk tubuhnya saja. Ia terdiam saat membayangkan bentuk tubuh Indah. Lihat, dengan membayangkan tubuh istri keduanya saja sudah membuatnya panas dingin. Bentuknya bagaimana tuan? Tanya Asman dengan penasindaan. Yang jelas lebih indah milik Tasya. Sudah, jangan membahas itu lagi, sekarang bawa wanita itu kemari. Wanita siapa, tuan? Tanya Asman dengan bingung. Tidak tahu wanita yang dimaksud itu apakah Tasya atau Indah. Tentu saja sih, kejutan. Baik Adam maupun Asman menatap pada sosok wanita yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan sosok wanita lainnya yang berjalan di belakang dengan membawa banyak bindang belanjaan di kedua tangannya. Sayang, Tasya terus melangkah menghampiri suaminya, lalu tanda pagar. Pipi pria itu dengan mesra tanpa mempedulikan keberadaan Asman dan Indah yang melihat apa yang tengah dilakukannya. Ada apa kau kemari? Tanya Adam dengan dingin tanpa menatap Tasya. Karena sejak tadi tatapan matanya hanya tertuju pada Indah. Pada wanita yang sejak pagi memenuhi pikirannya. Wanita yang kini berdiri di samping Asman dengan kepala menunduk. Aku hanya ingin mengajakmu makan siang, jawab Tasya dengan bingung. Karena sejak tadi tatapan Adam terus tertuju pada Indah. Saat ia menyadari apa yang membuat Adam menatap Indah, Tasya pun langsung berjalan menghampiri adik angkatnya itu dengan menurunkan semua bindang belanjaan yang dibawa Indah. Dia sudah aku lindang untuk membawa semuanya, tapi Indah tetap saja ingin membawa bindang belanjaan aku, ucap Tasya dengan berbohong karena tidak ingin dilihat sebagai wanita yang kejam dengan membiarkan Indah membawa semua bindangnya sendirian. Duduklah Indah, kau pasti lelah bukan? Indah hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kak,
Apa boleh aku pulang lebih dulu? Karena ia merasa tidak nyaman berada di satu ruangan yang sama dengan Tasya dan Adam. Apalagi sejak tadi pria yang berstatus sebagai suaminya itu terus menatapnya dengan tajam. No, no, kau harus tetap di sini dan ikut makan siang bersama kita. Bukan begitu, sayang? Tanya Tasya. Dengan manja sembari menghampiri sang suami yang masih duduk di kursi kerjanya. Tapi Kak, Indah membungkam mulutnya saat melihat tatapan tajam dari Tasya dan Adam. Sungguh rasanya Indah ingin sekali protes pada Tuhan, kenapa ia selalu berada di posisi seperti ini. Berada di antara dua orang yang selalu membuatnya tak bisa berkutik hanya dengan tatapan tajam mereka. Siapkan makan siang untuk kami. Perintah Adam pada asisten pribadinya. Baik Tuan. Tunggu. Tasya menahan langkah Asman. Tidak. Perlu menyiapkannya karena kami akan makan siang di luar. Asman menatap pada Adam, menunggu perintah dari atasannya tersebut. Saat melihat Adam menganggukkan kepalanya, barulah Asman membuka pintu ruangan. Mempersilahkan ketiga orang yang ada di dalam ruangan untuk keluar. Ayo Nona, ajak Asman saat melihat Indah hanya diam saja. Tak mengikuti langkah Adam dan Tasya yang sudah lebih dulu keluar dari ruangan. Indah pun menghela napasnya sembari berjalan menyusul pasangan suami istri tersebut, bersama Asman yang berjalan di sampingnya. Kau ikut bersama kami, bukan? Tanyanya dengan penuh hindah P. Ia tidak mau menjadi satu-satunya penonton kemesraan Adam dan Tasya. Setidaknya jika ada Asman, Indah tidak akan merasa canggung saat melihat suaminya bersama dengan istri pertamanya. Seperti biasa, jawab Asman. Ah, syukurlah. Indah kini bisa bernapas dengan lega karena akan ada yang menemaninya. Duduk di belakang. Perintah Adam saat Indah hendak membuka pintu depan mobil. Baik Tasya maupun Indah langsung menatap pada Adam dengan terkejut. Tapi Tuan, duduk di belakang. Perintah Adam untuk kedua kalinya. Sayang, kau itu kenapa? Biar saja Indah duduk di depan seperti biasanya, ujar Tasya dengan bingung. Karena tidak biasanya Adam meminta Indah untuk duduk di kursi belakang bersama mereka. Lagi pula jika Indah duduk bersama dengannya, maka Tasya tidak akan bebas untuk bermesraan dengan suaminya. Padahal hanya di saat-saat seperti ini atau di depan umum, Adam baru mau menerima perlakuan hangatnya dengan tanda pagar dan tanda pagar. Karena jika mereka hanya berdua maka Adam akan memperlakukannya dengan dingin. Bahkan sampai dengan saat ini mereka belum pernah bercinta sekalipun. Padahal ia begitu menginginkan kehangatan dari suaminya, agar Tasya bisa cepat mengandung penerus keluarga Arbeto untuk menguatkan posisinya sebagai istri Adam. Apa kau tuli? Cepat masuk, ucap Adam tanpa menghiraukan perkataan Tasya. Ia tidak akan membiarkan Indah duduk di samping Asman. Karena walau bagaimanapun wanita itu berstatus sebagai istri keduanya. Indah pun mau tidak mau duduk di kursi belakang, dengan posisi Adam yang berada di tengah antara Tasya dan dirinya. Selama di perjalanan Indah memilih diam begitu pun Adam. Hanya ada Suindah Tasya yang terus bercerita. Meskipun tidak ditanggapi oleh Adam sama sekali. Sampai akhirnya mobil yang mereka tumpangi sampai di sebuah restoran. Sayang, bagaimana rencana bulan madu kita? Tanya Tasya di sela menikmati makan siangnya. Adam hanya diam tak menjawab pertanyaan Tasya.
Karena fokusnya kini ada pada Indah yang tengah makan di meja lain bersama Asman. Ia, meja